Sepanjang hidupku, nasib sering tidak berpihak. Suami meninggal lebih awal, meninggalkan aku Mengurus 4 anak. Anak kedua meninggal secara anak bungsu jadi pemboros. Bahkan, tidak hadir di pemakamanku. Sampai sekarang tidak muncul. Untungnya, masih ada putra sulung berbakti, menantu dan putriku. Meski putra keduaku sudah tiada, dia tinggalkan cucu perempuan yang manis. Anak-anak berbakti, cucu-cucu banyak. Hidupku ini. Sudah lengkap untuk pembagian 60% saham grup Shen milik Shen Youqing. Putra sulung Shen Feibai mewarisi 25% saham. Putra bungsu Shen Zuan dan putri Shen Zonghua masing-masing memegang 5%, sisanya 25% untuk cucu perempuan Shen Qingqing. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa cuma 25%? Wanita tua jahat. Kau sudah mati masih berat sebelah. Aku adalah putra sulung keluarga Shen, kenapa bagianku sedikit sekali? Kami semua anakmu, aku satu-satunya putrimu, kenapa sahamku cuma 5%? Apakah kalian mengubah wasiatnya? ubah wasiatnya, kau tak akan dapat bagian. Sudah kukatakan, sebelum ibumu sakit, serahkan grup Shen pada kita. Tidak akan sampai mereka merebut perusahaan, dan anak yang ayahnya mati dapat bagian sama dengan kita. Sesuai keinginan Shen Youqing, siapa bisa merawat Nona Shen Qingqing? Dia bisa mengelola 25% saham perusahaan. Ching ching. Hihi. Hihi. Qingqing. Nanti kamu tinggal sama Bibi. Bibi akan anggap kamu seperti putri sendiri. Putri menikah seperti air tercurah. Qingqing, bibi kamu itu orang luar. Kamu ikut sama paman besar ya? Kamu bahkan gak pakai marga Shen. Masih berani ngomong aku? Apa kamu bilang? Qingqing ikut aku. Ikut aku. Jangan ikut dia, ikut aku saja, Qingqing. Ikut aku. Ikut aku. Ikut aku. Qingqing. Akan lebih baik jika dia mati. Dengan begitu, sahamnya akan menjadi milik saya. Saya benar-benar tidak menduganya. Anak laki-laki dan anak perempuan saya. Mereka sebenarnya bertengkar karena uang. Dia tidak peduli dengan kehidupan atau kematian keponakannya. Kesalehan mereka sebagai orang tua hanyalah pertunjukan belaka. Jika aku bisa melakukannya lagi, aku akan buat kalian anak durhaka ini bayar mahal. Aduh, sakit sekali. Apa aku tidak sudah mati? Apa ini aku jadi Qingqing? Aku tiba tepat waktu ya. Ramai sekali. Anak durhaka ini, apa yang dia mau lakukan? Kamu bilang kamu. Mengapa harus pulang lebih awal atau pulang lebih lambat? Bian pergi tadi malam. Saya bahkan tidak minum alkohol. Aku carikan cowok ganteng. Mama. Orang-orang ini. Semuanya dipilih oleh saya. Pria ini berzodiak Virgo seperti Anda, dan memiliki perut six-pack. Wanita muda ini berusia 25, tipe anak anjing. Manis, lembut, patuh. Ada ini juga. Berperilaku benar.
Teladan sangat berbahaya. Kamu pasti suka. Oh, ada ini juga. Bu. Silakan pilih perlahan di bawah. Beri aku petunjuk lewat mimpi. Ganti dengan yang baru. Shen Zuan keterlaluan, terlambat di pemakaman ibunya, bahkan mengatur pria untuknya. Kalau aku punya anak, Akan hidup lagi walau sudah. Shen Zuan, apa yang kamu mau lakukan? Ibuku sudah berusaha keras seumur hidupnya. Aku kirim seseorang untuk merawatnya. Fotonya sudah habis terbakar. Tidak ada apa-apa. Aku duluan. Tuan muda ketiga. Ketua memberi kamu 5% saham perusahaan. Apakah dia juga seperti kakak laki-laki dan kakak perempuan? Kali ini aku datang hanya untuk menemui ibu untuk terakhir kalinya. Tidak butuh saham, uang ini. Pakai memberinya tempat peristirahatan yang baik. Tidak banyak syarat. Menghadap utara, sepanjang tahun harus cerah dan berbunga. Ibu tidak suka musim dingin. Kamu anak dari kakak kedua. Keponakan, kenapa terluka? Paman pengacara bilang, aku harus pilih satu dari kalian untuk angkat aku. Aku pilih kamu. Wah, keponakan, pilihanmu bagus sekali. Memilih yang paling pandai bersenang-senang. Shen Qingqing. Kamu benar-benar mau dipelihara oleh si pemboros ini? Aku beritahu kamu, dia bukan orang baik. Setidaknya Shen Zuan tidak terlalu boros. Lebih baik daripada Yang tak punya hati nurani. pilih paman kecil, kakak tua galak, tidak suka. Kakak. Kalau punya waktu, pergi lakukan perawatan kecantikan. Kerutan membuatmu kelihatan galak. Kamu, Tuan Muda. Ketua sudah bilang. Nona Shen Qingqing. Ambil keputusan sendiri. Tuan muda ketiga, maksud Anda apa? Berapa saudara? Dia paling dekat dengan kakak kedua dan aku. Karena Qingqing memilihku. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Surat wasiat berlaku sebulan lagi. Waktu itu, aku akan datang membantu tuan muda ketiga mengurus adopsi. Ayo pergi. Pulang. Saya harus 1 bulan mendapatkan saham Shen Qingqing, Siga Shen Juan dapatkan harta. mewarisi perusahaan Shen, Saya harus 1 bulan. mendidik Shen Zuan menjadi raksasa bisnis untuk merebut kembali harta dan mewarisi perusahaan Shen. Shen Juan. Datang sini, datang sini. Qingqing dan ibuku mirip banget. Apakah ini? Yang disebut sayang pada cucu, Qingqing. Memanggil nama langsung paman kecil itu sangat tidak sopan. Lalu paman kecil tidak pulang, harus dikatakan apa? Dasar anak nakal. Kenapa peduli begitu banyak? Saya tidak hanya peduli banyak, saya juga punya perhitungan dengan paman kecil. Pengurus, berapa banyak yang habiskan bulan ini? Tuan muda bulan perawatan balap. 15 juta. Selain bar dan klub. 10 juta biaya pesta 5 juta total 30-an juta. Qingqing ini temperamental. Mirip dengan ibuku. Rasanya detik berikutnya bisa mematahkan kakiku. Sebulan 10 juta 30-an juta. Juga, tidak banyak kan? Tuan muda, ini baru tanggal 3. Jangan khawatir. Paman memang suka boros.
Tapi, setiap bulan mereka kirim uang ke saya. Mendukungmu lebih dari cukup. Tuan muda, Tuan besar sudah hentikan uangmu. Apa? Paman kecil, kamu benar-benar layak dengan nama ini. Bagaimana? Mereka tidak mengirim uang padaku. Jika begini, jangan harap merebut kembali Shen Group. Aku harus bersama Shen Zuan segera. Menghirup angin utara. Shen Zuan berubah jadi orang baik. Pertama harus ubah ke hanya tahu makan dan senang-senang. Seseorang datang. Kenapa diam? Bantuku buang makan minum dan main ini. Buang semuanya. Jangan bergerak. Jangan, ibu anak kecil. Tidak bisa. Ini adalah harta karunku. Paman kecil, kamu bilang memberi King mau ajak King tinggal di bawah jembatan. Dan hanya makan angin? King, paman tidak akan biarkan kamu hidup susah. Tapi kamu pilih habiskan uang untuk balapan, makan, bersenang-senang, bukan untukku. Kirim saja aku ke panti asuhan. Menafkahi. Paman kumpulkan semua uang untuk menafkahi King. Kenapa bengong? Tidak dengar kata Nona? Buang barang-barang ini. Keluar semua. Tuan muda ketiga. Apa? Tuan, kunci mobilnya. Tidak, mobil tidak bisa. Apa bedanya ini dengan memotong tangan dan kakiku? Tak apa, kalau putus pun masih bisa disambung lagi. Langkah pertama ini selesai. Berikutnya, kita harus mengembangkan kemampuan dasar Shen Zuan sehingga dia dapat merebut kembali aset keluarga Shen. Paman, saya harus pergi bekerja pukul 8. Baru jam 8 dan aku masih harus kerja? Aku bahkan belum mulai SD sepagi ini. Jika paman tidak bekerja, dari mana mendapatkan uang untuk menghidupi? Atau apakah semua yang paman katakan dan lakukan kemarin hanya untuk membuat King bahagia? King anak liar yang tidak diinginkan. Baik, jangan menangis dulu. Paman segera kerja, cari uang buat King. King juga mau pergi. Baiklah. Ini bukan merawat putri. Ini lebih seperti memelihara ratu. Paman, ini perusahaan yang nenek tinggalkan buat kamu, kenapa tidak ada orang sama sekali? Aku hanya nama aja, biasanya jarang kesini. Aku juga nggak tahu kenapa. Perusahaan bagus-bagus jadi apa oleh anak durhaka ini? Bapak Shen, kenapa sekarang ke kantor? Kantor bukan urusanku, kalian sendiri yang ngurus, kan sudah cukup. Pak Shen, putri angkat ya? Imut sekali. Aku ambil segelas susu untukmu. Sekretaris Zhang, siapkan kopi ke ruang rapat, dan beritahu semua orang, rapat dimulai pukul 11 tepat. Yang terlambat tanggung sendiri akibatnya. Kenapa ketika King serius? Rasanya aku harus mendengarkannya, terlalu mirip ibuku. Pak Shen, Anda benar-benar membiarkan Nona King begitu saja? Tekanan ini, sayang kalau tidak jadi presiden. Setelah rapat nanti, makan siang makan apa? Nona King, hanya orang-orang ini. Rapat selesai. Apa-apaan ini? Mengolok kami di sini ya. Nona King ini. Sekretaris Jiang, informasikan mereka rapat pada jam ini. Shen Zuan, daftarkan nama peserta rapat selama 3 hari ini. Saya?
Rapat selesai, lanjutkan besok. King, apakah hari ini masih ada rapat? Tidak perlu. Sekretaris beritahu bagian S, pecat karyawan yang tidak hadir hari ini. Ditka. Terlalu buru-buru, bagaimana dengan... Apakah akan dipecat? Kalian punya keberatan? King benar-benar keren. 2 kali, tidak akan ketiga. Sudah memberi mereka. Untuk kalian. Shen Xuan, tolong hitung. Hari pertama hadir, gaji 2 kali lipat. Hari kedua hadir, gaji naik setengah. Kerja baik, perusahaan tidak akan mengecewakan. Rapat selesai. Hebat. Terima kasih perusahaan. Terima kasih Bos King. Hebat. Gaji naik. Bubar. Angkat topi untuk King. Nona King memang sangat hebat. Direktur Shen. Putrimu jauh lebih hebat darimu. King. Anak kecil kok bisa paham sebanyak ini, masa? Saya sejak kecil ikut nenek, belajar darinya. Pantas saja. Jadi kalau dipikir-pikir, perusahaan juga gak butuh saya lagi. Direktur Shen, jangan malas-malasan lagi. Beberapa hari lagi rapat tengah tahun Shen S Group. Rapat tengah tahun? Bukankah dulu kamu yang mewakili saya? Sebelumnya ketua lama ada. Shen tidak berani berbuat apa-apa padamu. Ketua lama sudah tidak ada dan Huai Rui terus merugi. Begitu perusahaan bangkrut, asetmu akan disita. Apa? Dan sekarang Shen menghentikan hubungan finansial denganmu. Yang berharga atas namamu hanya rumah dan barang dari ketua lama. Maksudmu, jika perusahaan bangkrut, rumah lama dan barang-barang itu harus dikorbankan? Iya. Xiao Xuan. Mama ajarin kamu cara melipat pesawat. Oke. Anak manis. Pertama seperti ini. Lalu lipat seperti ini. Tidak bisa rumah tua ini dijual. Itu satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ibu. Apa? Shen Xuan mulai mengelola Huarui. Dia memecat beberapa orang. Sekarang semua di Huaiwan cemas. Mana dulu gaya arogan? Dulu gaya Shen Xuan itu semua cuma pura-pura. Tidak peduli dia berpura-pura atau tidak. Tunggu rapat pertengahan Shen Group. Aku pasti akan membuat dia keluar dari Shen Group. Ini minuman lebih bikin pusing daripada yang biasa aku minum. Tidak mengerti. Kalau ada, pasti bisa mengerti. Belajar dulu melihat laporan keuangan. Inti laporan keuangan lihat 3 inti utama, neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Mengerti tidak? Tidak mengerti. Aku ulang lagi. Neraca keuangan mencerminkan aset dan kewajiban perusahaan pada saat Dan ekuitas pemegang saham. sekarang sudah mengertikan. Sudahlah, ini anak sendiri. Aku ulang lagi. Tulis dengan baik. Indikatornya adalah total aset, total kewajiban. Apa saja asetnya, berapa utangnya. Sisa berapa untuk pemegang saham? Sekarang sudah paham kan? Paham. Maksudnya ini. Itu. Aku. King. Perutku sakit. Aku ke toilet sebentar, nanti aku balik. Keledai malas bikin banyak alasan. Kamu lebih menakutkan dari ibuku.
Aku harus sembunyi di sini sebentar. Serbu. King, kenapa di sini? Kau di toilet setengah jam, celana belum lepas juga. Kau buang di celana. King, jangan kasar, kamu kan perempuan. Kasar, bukankah kamu sering bohong? Ayo, lanjutkan. Aduh. Tadi kamu ajarin 3 kali, aku masih belum bisa. Dulu ibuku bilang aku bodoh. Sekarang, aku bahkan tidak bisa menjaga hal terakhir yang dia tinggalkan untukku. Benar-benar tidak berguna. Sudahlah, kamu gak usah susah-susah ngajarin aku. Kalau aku bangkrut, kamu ikut saja sama mereka, aku gak akan bikin kamu susah. Satu kali 1, 1 kali 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 4 kali 4 sama dengan. Kakak-kakak semua sudah bisa, hanya aku yang belum. Aku bodoh sekali. Hanya tabel perkalian saja. Jangan sedih sayang. Ini mulai, jika tidak berusaha, bagaimana tahu tidak bisa? Mama ajarkan lagi. 1 kali 1. 2 times 2 is equal to 4. 3 times 3 is equal to 9. 4 times 25. 5 by 5. Eba. Nenek dulu sering bilang, berusaha semampunya, lalu serahkan pada takdir. Ini baru permulaan. Kalau kamu tidak berusaha, bagaimana tahu kamu tidak bisa? Aku tunggu di ruang kerja. Aku tidak akan memaksamu. Jika hari ini nenek, dia juga pasti tidak akan menyerah padamu. Nona King, kamu sudah bangun. Bagaimana pasien? Rapat mulai jam 10. Mungkin semalam rencana larut, biar aku panggil dia. Nona King, aku panggil. Sarapan dulu. Oak. Nona King, Direktur Shen hilang. Anak nakal ini. Sudah ditelepon? Sudah, tidak ada yang menjawab. Jika Direktur Shen tidak pergi ke perusahaan atau terlambat, Hua Shui akan tamat. Direktur Shen takut, lalu bersembunyi. Kita pergi ke perusahaan. HM. Shen Zuan akan datang? Menurutku, pasti dia lagi bersenang-senang. Pasti lagi bersenang-senang. Kenapa dia datang? Shen King, ini rapat tengah tahun Shen. Kamu masih kecil, ngapain ikut datang? Aku juga pemegang saham Shen, punya saham sama seperti kamu. Ikut rapat, ada masalah? Tunggu aku singkirin Shen Zuan dari Shen. Nanti aku rampas sahammu, lihat gimana kamu nanti sombong. Mana Shen Zuan? Kok gak ikut sama kalian? Jangan-jangan gak berani datang? Santai aja, belum waktunya kok. Shen Sansa terkenal nakal, pemalas. Gak dateng rapat, biasa. Kamu berharap dia cepat dateng? Shen, om kecil ada urusan jadi terlambat. Urusan APA. Jangan-jangan semalam keluar, hura-hura.
Sampai sekarang belum sadar? Ching Ching. Kamu masih kecil. Kamu sama sekali tidak tahu seperti apa paman kecilmu itu. Aku tahu, kamu bersamanya cukup lama jadi ada perasaan. Tapi, itu bukan alasan untuk membelanya. Lihat dia yang tidak tahu apa-apa. Huarui yang belum di tangan dia adalah perusahaan paling menguntungkan di bawah Shen. Sejak dia pegang, Huarui hampir bangkrut. Perusak seperti ini tidak pantas tinggal di Shen. Rapat belum mulai, kalian sudah memusuhi paman kecilku. Sudah berkomplot sejak awal? Kamu bicara apa sih? Sudah. King juga pemegang saham Shen. Kalau dia begitu membela Shenzhun, maka kita juga harus mendukungnya. Dengan Shenzhun tidak berguna, Huarui utang banyak, aku tidak percaya dia berani datang. Begitu Shenzhun keluar dari Shen, aku bisa merebut sahamnya dan King. Shenzhuan. Mama percaya padamu. Pasti akan datang. 5 menit lagi rapat akan dimulai. Kalau Shenzhuan tidak datang kita tidak perlu menunggu lagi. Aku setuju. Seperti Shenzhuan yang manja itu, berharap dia menutup kerugian Huarui, mungkin sudah kabur bawa uangnya. Saya usulkan untuk mencopot Shenzhuan dari posisi Presiden Huarui, menarik kembali saham Shenxi yang dia pegang, dan mengusirnya dari Shenxi. Benar, Shenzong ada benarnya. Waktunya belum habis. Tidak adil padanya. Dia akan kembali. Kamu bilang dia akan datang? Sekarang bisa hubungi dia nggak? Siapa yang mendukung pemecatan Shenzhuan? Shenzhuan. Lihatlah bagaimana kamu kali ini. King, sudah hubungi Shen. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Dia bilang dia sedang potong rambut, minta kita jangan ganggu. Potong rambut. Ini yang kalian maksud ada urusan? Bagaimana bisa? Jika Shenzhuan ke salon, rapat belum mulai, mengapa dikritik? Tinggal 2 menit, rapat akan dimulai. Sebagai Presiden Huari, pergi ke salon. Apakah tak menghargai Shen Corporations? Shen Shao ketiga keterlaluan. Kakak besar benar. Dia harus diberhentikan dan diusir dari Shen Corporations. Bagaimana bisa begini? Ching Ching ah. Jangan melindungi paman kecilmu. Tenang saja, meskipun dia diusir dari Shen Corporations. Kau masih punya aku, paman besarmu. Paman besar tidak akan membiarkanmu sendirian. Shenzhuan pasti akan datang. Sekarang kurang dari 1 menit sebelum rapat dimulai. Saya Shen Qingqing, Benjamin Shenzhuan pasti akan datang. Benjamin. Kamu anak-anak, dengan apa kamu menjamin? Memegang 25% saham, kalau Shenzhuan tidak bisa datang tepat waktu. Tak perlu kalian usir, sendiri yang pergi. Baiklah. Karena King sudah bilang begitu. Mari kita lihat waktu. Waktunya tiba, Shenzhuan belum datang. Kamu dan Shenzhuan keluar dari perusahaan Shen. Masih ada 30 detik hingga pukul 10. Mengerbankan banyak hal untuk orang tak berguna. Shen King, kamu bodoh, tapi ini menguntungkan saya, mendapatkan tanpa usaha. 20 detik lagi. Shenzhuan, jangan buat aku kecewa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Shenzhuan, akhirnya kau datang. Maaf, saya masuk ke tempat yang salah. Shen King, waktunya sudah tiba. Shenzhuan belum datang. APA lagi yang ingin kau. Ching Ching ah. Yang tadi kau janjikan ke paman. Tidak lupakan? Apa maksudmu diam saja? Mau mengingkarinya? Saya bilangnya, semua pemegang saham Shen di sini, ingkar janji. Mimpi saja. Saya selalu menepati janji. Kalau bilang, pasti dilakukan. Baiklah, kalau begitu. Jangan salahkan aku kalau membuli anak muda. Tanda tangani perjanjian ini, kamu dan Shenzhuan bisa keluar dari Shen Group. Ingin menyerahkan Shen Group. Ke tangan Shen Feibai yang tidak berhati nurani? Aku lupa, King masih anak-anak, mungkin dia bahkan tidak bisa menulis namanya sendiri, tapi tidak masalah.
Paman besar akan menyuruh orang untuk membantumu. Apa yang kalian lakukan? Itu Shen Qingqing sendiri yang bilang, kalau Shen Zuan terlambat, dia dan Shen Zuan keluar bersama dari Shen Group. Maka saham di tangannya seharusnya dikumpulkan juga. Kamu. Ke sini. Cepat teken untuk saya. Lepaskan saya. Saya hendak melaporkan proposal. Siapa bilang saya terlambat? Perubahan Shen Juan yang manja ini besar sekali. Qingqing, kamu baik-baik saja? Akhirnya kamu datang, tapi kamu terlambat. Tenanglah. Paman kecil tidak terlambat. Shen Zuan, kamu masih mengantuk ya? Rapat tengah tahun mulai pukul 10, sekarang sudah lewat 10. Coba lihat lagi. Peraturan Shen, masuk kerja jam 10. Karyawan datang jam 10.01 dianggap terlambat. Sekarang baru jam 10:01, berarti saya sampai jam 10. Bagaimana bisa saya terlambat? Kamu. Tuan Muda Ketiga benar. Kalau dilihat begini, dia memang tidak terlambat. Sekarang. Mulai laporan pendapatan semesternya Huarui. Anak keluargaku sudah tumbuh dewasa. Bagus sekali. Ini laporan pendapatan semester Huarui. Setengah tahun ini rugi 200 juta. Shen Zuan, kamu jadi presiden perusahaan sungguh nyaman ya. Perusahaan memang mengalami kerugian besar semester ini, tapi saya jamin semester berikutnya tidak akan rugi lagi. Jaminan? Jaminan apa? Semua orang tahu kamu adalah seorang penggali. Jaminanmu, apa yang membuat kami percaya? Menurut kamu, seharusnya bagaimana? Huarui terus merugi, ini juga tidak baik untuk Shen Corporation. Jika kita langsung mengumumkan kebangkrutan Huarui, orang-orang akan mengatakan kita tidak berperasaan. Bagaimana kalau begini jika dalam satu bulan? Shen Zuan tidak bisa membuat Huarui dari rugi menjadi untung, maka kamu harus menyerahkan semua saham yang kamu miliki. Keluar dari Shen Corp. Aku penggali, tapi bukan orang bodoh. Memintaku menyelesaikan kerugian, 2 miliar kerugian. mau aku keluar tangan kosongnya. Aku tanya kamu, apakah Huarui rugi karena pengelolaan burukmu? Sekarang, minta kamu memperbaiki. Kalau kamu tidak setuju. Hari ini Huarui akan dinyatakan bangkrut. Si Shen Feibai ini. Benar-benar pintar menghitung. Gimana? Shen Zuan, berani nggak? Oke, kami setuju. Qingqing. Itu 2 miliar. Bukan 200. Bulan ini aku dapat uang sebanyak itu dari mana? Takut apa sih? Kan ada aku. Anak ini. Pintar sekali. Semakin mirip sama ibu aku. Kalau Shen Zuan bisa membuat Huari untung. Itu membuktikan dia bisa memimpin perusahaan. Kenapa Shen Qingqing mirip dengan nenek tua? Sama-sama menyebalkan. Posisi pewaris Shen Zuan. Apa dia bisa bersaing? Apa yang kamu, Apa? Shen Da tidak berani? apa yang tidak berani? Tapi sekarang, Huarui sudah merugi parah. Kenapa harus percaya padamu? Shen Zuang tidak bisa lakukan seperti kukatakan sebelumnya. Aku akan menyerahkan saham dan meninggalkan keluarga Shen. Qingqing. Jangan sembrono, terak. Baiklah. Kita tos janji. Sayang. Percayalah padaku. Shin Ching Ching, aku tunggu sebulan lagi. Aku tunggu sebulan, kamu dan Shen Juan bersama. Diusir dari Shen Corporation. Baiklah, kita tunggu, kita lihat. Nona Qingqing, kamu tadi keren banget. Bos Shen, ada apa denganmu? Kamu tadi gak denger ya? 2 miliar sebulan. Jual aja aku. Kamu gak seharga 2 miliar. Itu yang penting ya.
Sudahlah. Nanti aku beli kantong plastik. Pergi keluar cari sampah. Cari sampah buat nafkahi kamu. Kamu gak bakal kelaparan. Mikir apa? Mau aku makan dari ngumpulin sampah? Gak mau hidup susah. Kamu ngomong kayak kamu punya cara aja. Aku gak ada cara, ya cari orang yang punya cara. Siapa? Kamu tahu Xie Jingchen? Dia orang terkaya di ibu kota. Beberapa hari lagi Xie Jingchen adakan pesta ulang tahun Nyonya Xie. Kamu mau kerja sama dengan orang terkaya di pesta ulang tahun itu? Bahkan Shenes belum tentu dapat kesempatan. Perusahaan kita hampir bangkrut. Pasti nggak akan peduli sama kita. Kamu mau kerja sama dengan konglomerat di pesta ulang tahun. Bahkan keluarga Shen belum tentu bisa terhubung. Perusahaan hampir bangkrut. Pasti nggak akan peduli sama kita. Kalau tak coba, gimana tahu bisa? Ikuti aku. Cara apa? Coba tebak. Ini. Shin Chonghua. Kamu, anak perempuan menikah, balik ke rumah orang tua minta bantuan. Apa kamu tidak malu? Bagaimana Juga, c'est Yaber Margachen. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Begitu menemukan Luan Fengshan, Menikah dengan orang terkaya. pasti membuatmu pergi dari keluarga Shen. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Ini satu-satunya foto saya. Satu-satunya foto. Nenek baru saja meninggal. Kalian membagi harta. Bahkan membuat rumahnya berantakan. Apa kalian punya hati nurani? Ini rumah tua keluarga Shen. Anak tanpa ayah ibu seperti kamu mau urus. Jangankan ambil barang, meski kami bongkar ini. Kamu juga tidak bisa melarang. King masih anak-anak. Kalian mau apa? Wang Shisue, nenek membiayai sekolahmu, membantu keluarga bertahan di Beijing, bahkan membawamu kerja di perusahaan. Menikah dengan anaknya. Bilang akan perlakukan dia seperti ibu kandung. Itu cara berbakti pada, dan juga kamu, sebelumnya lahir dengan sulit. Kamu hampir mati di ruang bersalin. Sekarang kamu begini sama ibumu. Kalau tahu, dulu gak usah lahirkan kamu. Keinginan sendiri si nenek tua itu. Apa hubungannya sama aku? Aku aja belum bilang, dia melahirkanku tanpa izinku. Kamu malah bela dia duluan. Hati nuranimu sudah dimakan anjing? Kata-kata seperti ini bisa keluar. Apa yang aku katakan salah? Dengan dua orang ini, tak punya hati. Gak masuk akal. Seseorang datang. Tangkap mereka. Shen Qingqing, apa yang akan dilakukan? Logikanya tidak masuk akal. Saya juga tahu sedikit tentang seni bela diri. Logikanya tidak masuk akal. Saya juga tahu sedikit tentang seni bela diri. Shen Qingqing, orang tuamu ini, beraninya kau memukulku? Tidak berbakti. Kesalehan yang tidak berbakti? Bukankah ini sesuatu yang kupelajari darimu? Buang saja. Anda. Biarkan aku pergi. Ku sudah memberi pelajaran pada kedua orang tak tahu terima ke situ. Ada masalah. Kalau oke, ikut aku. Pengawal itu. Aku takut ada kejadian, jadi sengaja sewa. Kejam sekali. Anak kecil ini, aku tak berani ganggu. King, kenapa kamu bawa aku ke ruang kerja ibuku? Ini cara yang dimaksud? Kenapa terburu-buru? Ini dia. Luo Fengshan. Apa itu Luo Fengshan? Ini harta kuno keluarga Kenapa bisa ada di kamar ibu saya?
20 tahun lalu, keluarga Xie bangkrut dan gadaikan lampu Luan Feng. Xie Jingchen bangkit, mencari lampu dan mengatakan siapapun yang menemukannya akan mendapatkan pesanan miliaran dari perusahaan Xie. Nenek berusaha menemukan ini. Awalnya berniat menjalin hubungan Shen dan Xie. Sayangnya sakit, jadi tidak terlaksana. Yuk pergi. Bagaimana King tahu kode brankas ibuku? Barang sudah didapat, sekarang Huari selamat. Tidak semudah itu, ada satu hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tegakkan punggung, buka bahu. Bangun dan lanjutkan. Lanjutkan. Lanjutkan terus. Teruskan. Terus. Bu Guru King, minum teh. Bagus, etiket sudah terlihat, saatnya ke tahap berikutnya. Bagus, etiket sudah terlihat, saatnya ke tahap berikutnya. Pergi ganti baju. Mengubah. Saya tidak akan mencoba. Usang. Itu hanya sebuah pesta. Mempelajari etika dan memilih pakaian. Mereka bahkan mendandani saya dengan cara yang mencolok. Mungkinkah orang terkaya itu wanita? Kau ingin aku menjual tubuhku untuk Huarui? Mungkinkah orang terkaya seorang wanita? Kamu mau aku jual diri demi Huarui? Tidak, pasti tidak bisa. Sebagai pria sejati, bagaimana mungkin melakukan hal yang begitu merendahkan martabat? Apa di otakmu selain uang dan seks, bisa sedikit bergizi? Kenapa mengajarkanku etiket? Sekaligus memilih pakaian. Jangan marah. Anak ini belum pernah ke pesta resmi, dia butuh bimbingan sedikit. Keluarga Xie mengalami kemunduran 20 tahun lalu, tapi dulunya adalah di keluarga terhormat, tata krama diperhatikan. Kita akan ke pesta ulang tahun Nyonya Besar Xie. Jika tidak mempelajarinya dengan baik, ingin membuat lelucon saat memberikan hadiah? Ini memang di luar dugaanku. Bangun, saya ajarkan tata cara minum. Jangan buat malu keluarga Shen saat di luar. Mama, aku mau bermain. Perji, Jangan Gangu Kerja. Baiklah, Mama. Bersikaplah sopan di luar. Jangan biut malu keluarga Shen. Kenapa King bertindak seperti ibuku? Apakah kebetulan? Berdiri diam kenapa? Bergeraklah. Kau tidak berguna, ini pun tidak bisa diselesaikan. Aku juga tidak tahu kalau Shen Zuan tiba-tiba muncul. Sayang. Sekarang bagaimana? Jangan bayarkan Shen Zuan Musician Corp. Apalagi yang bisa dilakukan? Barang sudah diambil mereka, kita hanya bisa gunakan cara ekstrim. Kenapa harus kerja kalau nanti mau ke pesta? Pergi ke pesta juga pekerjaan. Ke kantor bagian dari pekerjaan. Kita dalam posisi lemah, harus hati-hati, jangan biarkan Shen Fei Bai menemukan celah. Dengar kamu. Bocah kecil, jangan sok dewasa. Paman kecil. Baik-baik. Tahu, tidak bicara tentang kamu lagi. Hari ini kamu pergi dulu, selesai kerja bungkus Guan Feng Shan dan pergi. Oak. Sekretaris John, kita harus mulai bersiap-siap.
Paman kecil juga berusaha, tidak boleh memperlambatnya. Siap, Nona King. Paman belum datang. Nona King, pesta belum dimulai. Aku merasa ada yang tidak beres. Sekretaris Jiang, tolong telepon pamanku. Halo. Nomor yang Anda hubungi. Sementara tidak bisa menjawab. Silakan coba lagi nanti. Aku selalu merasa terjadi hal buruk. Sekretaris Jiang, teleponkan paman kecil. Halo Sekretaris Jiang, ada apa? Nona King khawatir padamu, jadi menelepon. Apa dikhawatirkan? Aku sudah di jalan. Bilang ke King agar tenang. Sekarang kamu sudah tenang. Bukankah ini keponakan kecilku? Sekarang kamu merasa... Bukankah ini keponakan kecilku? Kenapa? Ketemu paman besar tidak menyapa, sangat tidak sopan. Dari kecil aku dengan nenek memberitahuku. Orang yang tidak setia, orang yang tidak berperi kemanusiaan, tidak pantas menjadi bagian keluarga Shen. Seharusnya, kamu bukan orang keluarga Shen. Dari mana datangnya paman? Shin Qingqing. Aku tahu kau belajar banyak dari wanita tua itu, meskipun kau pandai bicara, lalu kenapa? Sebulan kemudian, kau tetap akan memohon padaku meminta untuk menerimamu kembali. Aku juga menunggu. Hari ketika kau diusir dari keluarga Shen. Kalian. Kamu bicara tentang kamu dan Shen Zuan? Aku tahu, kamu ingin memanfaatkan keluarga Xie untuk menyelamatkan Huai Rui, tapi sayang. Kamu tidak punya kesempatan itu lagi. Yang bisa bekerja sama dengan keluarga Xie hanya aku. Aku tahu, kamu ingin memanfaatkan keluarga Xie untuk menyelamatkan Huai Rui, tapi sayang. Kamu tidak punya kesempatan itu lagi. Yang bisa bekerja sama dengan keluarga Xie hanya aku. Miss King, jangan dengarkan omong kosongnya, dia menakuti. Sekretaris Jiang, tolong hubungi Shen Zuan lagi. Halo. Telepon tidak dijawab. Silakan coba lagi nanti. Saya akan menelepon lagi. Tidak perlu menelepon lagi, kemungkinan Shen Zuan ada saya akan mengcarry dia. Andatain si Hing Chen, jangan biarkan mereka menandatangani kontrak. Shen King. Bahkan jika Anda menemukan Shen Zuan, semuanya sudah terlambat. Wah, sudah bangun. Wang Shisui, Anda membawa saya Untuk APA? Oke. Tentu saja untuk menghentikan Anda mendekati keluarga Xie. Anda berdua pasangan yang jahat. Ibu baru meninggal, sudah rebutan harta, sekarang malah sakiti saudara. Kita jahat. Salahkan saja nenek yang sudah mati, suamiku kan anak tertua. Bukannya orang bilang harus utamakan yang tua. Segala milik keluarga Shen seharusnya milik kita. Utamakan yang tua bukan yang muda. Waktu pembebasan, kamu memang gak ikut ya? Shen itu didirikan oleh ibu. Ibu mau kasih ke siapa terserah ibu. Sudah dapat 25% saham. Masih serakah. Berhenti cari alasan untuk kejahatanmu. Xinjuan, Jadi orang gagal tidak cukup bagimu? harus bersaing dengan kami untuk Shen Group. Kalau kamu tidak tahu diri, jangan salahkan aku bersikap kasar.
Shen Zhuan, Jadi orang gagal tidak cukup bagimu? harus bersaing dengan kami untuk Shen Group. Kalau kamu tidak tahu diri, jangan salahkan aku bersikap kasar. Apa yang ingin kamu lakukan? Selama kamu menghilang, tidak ada yang akan berebut Shen Group dengan Fei Bai. Kamu tenang saja pergi, serang. Berhenti. Kenapa aku seperti mendengar suara ibuku? Anak kecil, anak kecil. Anak kecil yang tidak... Lepaskan aku. Lepaskan aku, tolong, Mama. Beranti. Siapa yang menyuruh... Cepat lari. Xiao Xiao, bagaimana? Tidak apa-apa. Ibu datang menyelamat. Ibu, benarkah itu kamu? Shen Jiao Jiao, aku datang untuk menyelamatkanmu. Berhenti. Siapa yang menyuruh kalian menyentuhnya? Aku kira siapa, ternyata cuma kamu. Shen Qingqing. Datang untuk menyelamatkan Shen Zhuan? Wang Shishue. Sepertinya kamu belum kapok terakhir kali, jadi pikir aku gampang diajak bicara. Orang seperti Shen Qingqing. Cara pandangannya. Sama persis dengan nenek tua Shen Youqing yang sudah mati itu. Jangan kira aku takut karena kamu melotot padaku. Frank, siapa bisa tangkap anak itu? Bayarannya 3 kali lipat. Kalian. Mereka semua selesai ditangani. Sekarang. Giliran kamu. Sekarang. Giliran kamu. Shen Qingqing, kamu mau apa? Kamu dan aku. Aku kan bibimu. Bibi, bukan berarti dipukul. Berani kamu. Waktu kamu pukul Shen Zhuan, berani kan? Kenapa aku tidak berani? Kamu selamatkan Shen Zhuan lalu APA? Sekarang, pada titik ini, kerjasama antara keluarga Xie dan Fei Bai pasti sudah berhasil. Kalian tamat. Tenang saja, dengan saya di sini, kerjasama kalian pasti gagal. Kasih dia pelajaran. Siapa berani sentuh aku? Lepaskan aku. Kamu dari KPA? Gimana? Sakit tidak? King dan ibuku benar-benar mirip. King. Dari mana kamu tahu nama kecilku? Aku dibesarkan oleh nenek, tentu dia yang memberitahuku. Tapi. Setelah dewasa, ibuku tak lagi memanggilku nama. Kalau jujur soal ini, Shen Zhuan. Dia pikir aku gila nggak, ya? King Zong. Sekretaris Jiang mendesak kalian cepat kembali. Nanti kita bicara lagi, karena sudah baik-baik saja, mari cepat ke pesta. Kalau tidak kita benar-benar akan terlambat. Terry Makazi, qui est pas mieux datant que Jamuan Hulant un Keluarga 11e. Keluarga Xie menyiapkan hadiah. Semoga tidak ada yang merasa kesal. Terima kasih kepada Tuan Besar Shen, karena telah menemukan benda keluarga Xie. Ini adalah pesanan bernilai 100 miliar yang dijanji. Selama Tuan Besar Shen menandatangani, pesanan ini milikmu. Terima kasih, Tuan He. Membantu Tuan Xie adalah kehormatan saya. Saya akan menandatangani. Semoga kedepannya keluarga Xie dan keluarga Shen dapat bekerja sama dan saling untung. Tuan Shen, King datang, saya tidak bisa menahan mereka. Tunggu.
Lampu Luan Feng yang dia beri itu palsu. Lampu Luan Feng dan Jia Feng yang dia beri itu Palsu? Bagaimana bisa? Keluarganya kaya, memberikan yang palsu. Tak sangka orang seperti itu. Shen Qingqing, apa maksudmu? Pak Xie, abaikan gadis ini. Dia dengan adikku yang terlalu lama. Belajar kebiasaan buruk dari Shen Zuan. Omelannya tidak dapat dipercaya. Lanjutkan. Pak Xie, lampu Luan Feng pusaka keluarga Xie. Kamu rela gunakan miliaran pesanan untuk melacak keberadaannya. Apakah kamu tidak pernah berpikir? Orang yang cerdik akan memanfaatkan psikologismu untuk keuntungan mereka sendiri? Tak Xie. Dia hanya gadis kecil, jangan dengarkan omongannya. Nanti pulang, aku menanganinya. Untuk membuktikan aku tidak asal bicara, kamu bisa mencari orang untuk memeriksa? Berani tidak? Kenapa tidak berani? Untuk membuktikan aku tidak asal, kenapa tidak cari orang mengeceknya? Berani gak kamu? Kenapa tidak berani? Shen Qingqing. Kamu langsung bilang hadiah saya itu palsu, pasti ingin mengacaukan pesta ulang tahun Nyonya Tua. Kalau kamu salah, cepat keluar dari sini. Chuan Xia. Kita bicara soal Luan Fengshan, barang warisan keluarga Nyonya Tua-tua. Semoga keluarga Xie menemukan kembali bejana. Nyonya Tua Xie harus lebih hati-hati. Bukankah begitu? Au rang datant. Shen Qingqing ya. Aku tahu kamu melakukan ini. Membantu Shen Zuan mendapatkan kontrak dari perusahaan Xie. Tapi bejana Luan Feng yang kuberikan itu tidak mungkin palsu, bersiaplah untuk diusir. Aku tahu kamu melakukan ini untuk membantu Shen Zuan mendapatkan kontrak miliaran dari perusahaan Xie. Tapi bejana Luan Feng yang kuberikan itu tidak mungkin palsu, bersiaplah untuk diusir. Benarkah? Kita lihat saja nanti. Cangkir burung phoenix ini. Saya sudah bilang, cangkir burung phoenix ini asli. Palsu. Mana mungkin. Mungkin kamu salah lihat. Saya puluhan tahun berkecimpung dunia antik. Barang antik jumlahnya tak terhitung. Tak pernah salah lihat. Cangkir burung phoenix ini. Itu palsu. Mana mungkin. Karena lampu Luan Feng yang asli ada di sini. Seluruhnya putih salju, dihiasi dengan aksara kuno. Ini adalah barang asli. Kalian ingin aku. Jika kamu tidak rebut barang ini, kamu dipermainkan oleh Kamu. Bos Xie. Yang ngasih hadiah udah diganti, jadi orang yang teken kontrak juga harus diganti dong. Bualaji kontrak baru. Ayo kita ngobrol di ruang tamu. Silakan lewat sini. Tak Xie. Shen Feibai. Kali ini kamu kalah. Shen Feibai. Kali ini kamu kalah. Shen Qingqing Shen Zhuan. Kalian tunggu saja. Semoga kerjasama kita lancar. Nona Qingqing sangat mirip dengan ketua. Kamu pernah ketemu ibuku. Dulu beruntung bertemu beberapa kali. Belum ada kesempatan bekerja sama. Kali ini saya menantikan kerjasama dengan kalian.
Jangan khawatir, Tuan Xie. Saya pasti tidak akan mengecewakanmu. Au rang l'un bilan Tuan Muda Shen Ketiga, Agnata Ubersenang dan Berura-Ura. Menurutku, Tuan Muda Shen cukup memiliki aura ketua. Sudah tidak terlalu pagi lagi, aku antar kamu turun ya. Baik. Sekretaris Jiang. Kamu pikir King mirip dengan ibuku? Tuan Shen merasa Nona King mirip dengan ketua ya. Juga. Tapi Nona King dibesarkan oleh ketua. Mirip dengannya wajar. Tuan Shen, ayo kita pergi. Jangan membuat orang menunggu lama. Cara bicara dan bertindak King yang mirip ibuku itu sudah cukup. Rasanya dia seperti ibu saya. Ada kebetulan seperti ini? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, sejuta, 10 juta, 100 juta, triliun. Keluarga Xie benar-benar memberikan order 100 miliar pada saya. Saya tidak sedang bermimpi kan? Ini benar-benar dari Tuan Shen. Saya benar-benar hebat. Nanti kalau ada waktu, akan bawa pesanan ke makam ibu, biar dia lihat. Anaknya sangat sukses. Anak ini udah gede begini, kok masih gampang panik kalau ada masalah. Kontrak Paman Junior sudah ditandatangani. Tapi gak boleh lengah. Kalau urusan ini gagal, kita beneran bakal nyari sampah buat hidup. King benar. Masalah ini belum selesai. Kita gak boleh lengah. Paman Junior, kalau sudah sepaham, urusan pesanan dengan pabrik serahkan saja padamu ya. Ah. Saya datang untuk pesan. Seriusan? Saya tidak bisa. Saya belum melakukan ini. Belum pernah gimana? Dulu juga belum pernah kelola perusahaan, sekarang kamu urus Huairui dengan baik. Legit pula, tujuan kita adalah posisi Presiden Shen Group. Kalau urusan kecil kamu gak bisa kelola Shen Group. Ah. Presiden Shen. Kamu juga tidak berkonsultasi denganku. Paman kecil, paman besar dan bibi selalu tidak suka padaku. Kalau tidak semangat, nanti tak ada yang melindungiku. Jangan menangis, ada paman kecil yang melindungimu. Jangan takut ya. Tahu kamu melendanjiku. Tapi aku memang gak terima. Paman kecilku itu pintar dan berani. Tampan berbikat manakala paman jahat. Kenapa dia selalu diganggu? Paman kecilku itu pintar dan berani. Tampan berbakat kalah dengan paman jahat. Kenapa selalu diganggu? Benar, Pak Shen, Nona King bilang benar. Anda begitu hebat, kenapa selalu ditekan oleh Tuan Besar? Karena kalian bilang begitu. Jadi Presiden Shen Group. Saya pasti jadi. Urusan pesan barang ke pabrik diserahkan padamu. Sayang. Kerjasama dengan Xie Group direbut oleh Shen Huan yang gak berguna. Luka-luka saya jadi sia-sia dong. Tanda tangan kontrak, dan bisnis ini nggak mudah dilakukan. Nanti saat waktunya Shen Huan nggak bisa kirim barang, bukan hanya menyinggung keluarga Xie, tapi juga harus bayar penalti besar. Saat itu kekuasaan besar Shen Huan akan berakhir. mencari sudah beberapa hari. Kenapa tidak ada satupun yang cocok? Memilih pabrik tidak hanya lihat harga dan kualitas produk, tapi juga kecepatan produksi. Tidak mudah. Lanjutkan saja. Jangan tunda proses pengiriman, ya. Bos, mau cari pabrik untuk pesan barang? Gimana kalau coba lihat di tempat kita dulu? Coba lihat saja. Ayo pergi. Ini adalah skala.
pabrik kami secara umum. Dan kualitas barang yang dibuat. Kalian bisa lihat semuanya. Pabriknya besar. Kualitasnya lumayan. Tapi soal harga, Jika bos tertarik, saya pasti beri harga terendah di pasar. Kalau bos tertarik, saya pasti kasih harga paling rendah di pasar. Harga terendah. Bahan baku ini tidak murah. Kasih harga terendah kita untung apa? Beberapa hari lalu pabrik sedang tidak baik. Hampir tutup ini. Berpikir, lebih baik dapat sedikit daripada tidak dapat apa-apa. Lihat orang itu. Mereka bergantung, tapi kerjasama tergantung kalian. Jika bos tidak mau, kita tidak akan. di mana tanda tangan kontraknya? Di sini, silakan. Selesai. Cepat sekali. Kontrak ini jebakan, kamu berani tanda tangan. Jangan marah, Missing. Tuan Shen tidak berpengalaman. Saya tahu. Saya tahu. Tuan Shen, kamu tahu tapi masih tanda tangan. Sudahlah. Nona King. Jangan murung lagi. Tenang saja. Nanti bisa kirim barangnya. Pak Shen, kalau gak bisa kirim barang. Sekretaris Jiang, jangan bertele-tele. Aku tahu. Baiklah, kalian ngobrol saja. Mau balik ke kamar istirahat sebentar. Akhir-akhir ini sibuk cari pabrik. Sampai nggak banyak istirahat. Nona King, pabrik itu nggak dipercaya. Kalau nggak kirim barangnya, gimana? Gak apa-apa, anak muda. Berlatih lebih banyak itu bagus, supaya aman. Coba cari lagi pabrik lain. Kerjasama dengan keluarga Xie harus lancar. Nona King, kamu dan direktur memang sama persis. Pantas saja direktur Shen bilang kamu mirip sekali dengan direktur. Gak apa-apa, anak muda. Berlatih lebih banyak itu bagus. Coba cari lagi pabrik lain. Kerjasama keluarga Xie yang gak ada masalah. Nona King, kamu dan ketua mirip sekali. Tidak heran Tuan Shen bilang kamu mirip ketua. Kelihatannya Shen Zua sudah mulai curiga. Apakah aku harus mencari kesempatan untuk jujur padanya? Tuan Shen, urusan yang Anda percayakan padaku sudah selesai. Shen Zuan. Meskipun kamu mendapatkan pesanan bernilai miliaran, lalu bagaimana? Tetap bodoh sama saja. Kalau waktunya habis, kamu nggak bisa kirim barang. Lihat gimana kamu ngatasinya. Tidak baik, Pak Shen, Nona King. Saya baru ke pabrik untuk mengambil barang, ternyata orang-orangnya sudah pergi semua. Pak Shen, apa harus dilakukan sekarang? Jam 3 harus kirim barang. Paman kecil, kalau gak bisa kirim barang, haruskah tidur di jalan, dan pungut sampah? King jangan pungut sampah. Kerjasama dengan Shieko. Gak boleh ada masalah. Begini. Aku jaga orang-orang Shieko. Bawa King cari tahu. Lihat ada gak supplier lain yang punya barang. Bahkan jika rugi, tetap harus lengkapi barang. Jika kerjasama dengan Xie bermasalah, tidak ada yang mau bekerja sama dengan kita. Hari ini adalah hari kritis bagi Huari. King dan Sekretaris Jiang buru-buru kemana? Kenapa kamu datang?
Hari ini akhir bulan, aku pemegang saham terbesar perusahaan. Datang untuk mengawasi kamu. Jangan khawatir, Shen Feibai. Tunggu sampai barang dikirim ke Xie Company. Taruhannya kalau aku menang. Kamu juga bilang harus kirim barang ke Xie Company, baru kamu menang. Kalau kamu gak bisa kirim, Maksud kamu apa? kamu sudah tahu pabriknya kabur, kan? Tapi kenapa kamu masih bertingkah tenang? Shen Feibai. Benarkah ini kamu? Kalau iya, terus kenapa? Aku kasih tahu berita lain. Semua pasokan di seluruh kota. Sekarang sudah aku monopoli. Bahkan kalau kamu mau beli dengan harga tinggi pun, tidak mungkin. Shen Feibai. Kita kan saudara kandung. Harus kamu begitu kejam? Saudara kandung. Di depan keuntungan mutlak, mana ada ikatan saudara? Shinzuan. Keluarga Xie sudah datang. Coba pikirkan jika tidak bisa mengirimkan barang. Berapa kompensasi harus kamu tanggung? Tenang saja, setelah kamu diusir dari keluarga Shen, aku pasti akan membuat Shen Qingqing bersamamu. Menjadi pengemis. Tuan Shen ketiga, kapan saya bisa periksa barangnya? Menurut yang saya tahu Tuan He, adik saya ini menemukan pabrik yang sama sekali tidak dapat diandalkan. Sekarang pabriknya bawa lari uang, jadi dia sama sekali tidak bisa kirim barang. Tuan Shen ketiga. Apa yang dia katakan benar? Lihat dari perilakunya, aku tidak bohong padamu. Pak Xie, adikku ini terkenal buruk kelakuannya. Pertama kali menukar barang, sekarang tidak bisa mengirim barang. Jelas dia mau menipu kontrak dari Xie dan mengambil untung. Pak Xie, adikku ini penuh omong kosong. Anda benar-benar tidak berpikir bekerja sama? Tuan Shen ketiga. Kau benar-benar mengecewakanku. Daftar pengiriman ada padaku. Paxia, pengiriman Huarui. Silakan periksa. Shin Qingqing. Kamu tidak akan asal ambil nota dan menipu Tuan He, kan? Benar atau tidak? Lihat saja, akan tahu. Berdasarkan daftar barang. Sudah selesai tepat waktu. Tuan Muda Shen. Menarik kembali kata-kata tadi. Saya mementidak salah liauran. Direktur Xie percaya pada kami. Tanda tangan kontrak dengan kami. Kami tidak mengecewakan harapan Direktur Xie. Memang anak ketua Shen yang berbakat. Kerjasama dengan Xie, semua akan kamu yang tangani. Nanti saya akan kirim kontraknya untukmu. Tenang saja, Direktur Xie. Huarui akan selesaikan semua pesanan baik. Kami tidak akan mengecewakan harapan Anda. Jangan khawatir, Presiden Xie. Kami di Huarui akan menyelesaikan setiap pesanan dengan baik. Kami tidak akan mengecewakan harapan Anda. Sekretaris Jiang, antar dia keluar. Bro, jangan marah dulu. Sebelumnya kamu menyewa orang untuk berakting. Tapi barangnya beneran dibuat. Bagaimana kalau dipikirkan lagi, barang ini? Seharusnya dijual ke siapa? Saya memperkirakan secara kasar. Beberapa miliar. Tidak mengikuti proses perusahaan. Uang ini. Shen Group tidak akan memberimu. Kamu punya uang sebanyak itu untuk rugi? Shinjuan. Kamu menjebakku. Bro, aku tidak bodoh. Bagaimana mungkin aku terus-menerus tertipu olehmu? Kamu. Bro. Kita kan saudara. Sebagai adik. Gak sekejam itu.
Gimana kalau kamu jual barang itu ke aku? Tentu saja 30% dari harga asal. Shen Zhuan. Kamu sengaja. Waduh. Kelihatan. Sekarang kamu tidak terima syaratku. Nanti. Mau 30% lagi, tidak akan kuberikan. Jangan menyesal. Selain keluarga Xie di ibu kota, tidak ada lagi yang bisnis ini. Shen Zhuan. Jangan kira kamu belajar di pasar beberapa tahun bisa mengancamku. Aku kasih tahu, barang ini bisa kujual ke orang lain, kamu mau merugikanku, kamu mimpi. Abang benar. Kamu bisa jual ke orang lain. Aku nggak menghalangi kamu. Tapi aku berpikir, pabrik ini sudah pergi. Tapi barang ini memang ada. Kalau aku lihat kontrak ini, periksa sedikit. Lalu sebarkan saja. Barangmu yang asal-usulnya nggak jelas itu. Siapa yang berani beli lagi? Shen Zhuan. Berani mengancam aku. Apa ini disebut ancaman? Kita kan saudara kandung. Bukankah bagus bisnis sama-sama? 30% ya 30%. Tidak, sekarang aku cuma mau 10%. Shen Qingqing kamu hila. 10% bahkan tidak cukup untuk balik modal. Aku tahu kok. Apa kamu lupa? Apa paman kecilku katakan? Bos, tadi aku bilang. Tadi 30% kamu nggak mau. Sekarang 30% kamu nggak bisa dapatkan. Memang tak tahu malu. Aku kasih tahu kalian, barang ini walaupun rusak tetap nggak akan aku jual ke kalian. Jadi tunggu saja. Biarkan barangmu rusak. Tunggu sebentar. Deal. Barang dibeli dengan harga pasar 20%. Jual lagi ke Xie Group. Keuntungan naik 20 kali lipat. Termasuk uang pesanan sebelumnya. Semua sudah balik modal. Berniaga untuk laba. Penipu APA. Saya hanya ambil kembali uang muka kami yang dia tipu plus bunga, biar dia tahu uang kami tidak mudah diperoleh. Kamu memang licik. Seperti nenekmu. Saat ini Shen Zhuan sudah bisa mengandalkan dirinya sendiri. Mungkin ini adalah Waktu yang tepat untuk jujur. Shen Zhuan, ada yang ingin aku sampaikan. Sebenarnya aku adalah Shen Zhuan ingin aku sampaikan, aku adalah Nona King, ada masalah. Memeriksa akun. Ternyata ada masalah dengan Kok bisa seperti ini? Sebelum ibu meninggal, perusahaan baik-baik saja. Kok bisa rugi sebanyak ini? tanya kakakmu. Uang untuk dari mana asalnya? Dia berani-beraninya menggelapkan dana. Ini tidak bisa dibiarkan. Sekarang tidak ada uang menutupi kerugian, aku tidak bisa biarkan kerja. Dihancurkan olehnya. Jika Anda tidak ingin kerja keras nenek Anda hancur, Anda harus mengambil posisi ketua grup Shen dan mengusir Shen Feibai dari perusahaan. Akan melapor kepada Dewan Direksi Shen besok. Kita harus menyelamatkan perusahaan. Kekuatan mental Shen Zhuan saat ini. semua fokus pada perusahaan. Ini masalah identitas. Biar aku beritahu dia nanti. Jika Anda memperoleh piala Phoenix, semua ini tidak akan terjadi. Bagaimana aku bisa tahu mereka sedang berpikir begitu banyak? Sayang, kukatakan padamu, Shen Zhuan hanya berutang segalanya pada Shen Qingqing. Untuk anak seusianya, yang memberinya makan adalah ibunya. Maksudmu? Kita tipu dia. Tidak apa-apa, kali ini aku jamin sempurna. Oke, Shen Zhuan bermimpi mencuri perusahaanku.
King King. King King. Kamu beneran tega biarkan aku pergi sendiri ke Shen? Paman kecil, kamu harus dewasa, jangan selalu bergantung padaku. Paman kecil. Jadi aku benar-benar pergi, ya? 6. Benar-benar pergi. Pak Shen, cepat pergi. Akan terlambat rapat. Pergi, ayo. Paman kecil, ada apa lagi? Kenapa kamu? Kesimpulannya. Dalam sebulan saya menghasilkan pendapatan 10 miliar untuk Huarui Chuang. Kakak, kalah bayar. Tunggu, perusahaan Shen bukan kasino. Meskipun Shen Zuan memenuhi taruhan, hubungan dewan direksi mempengaruhi pergerakan karyawan. Kata Shen Da tidak sah. Shen Zuan. Menyumbang kontribusi. Kenapa bisa dia calonkan diri ke level tinggi Shen? Kalau begitu, angkat tangan untuk suara. Siapa setuju Shen Zuan masuk dewan direksi? Angkat tangan. Tuan Muda Ketiga. Sudah lihat pendapat pemegang saham? Sebaiknya berlatih lebih banyak di Huarui sebelum bicara masuk dewan direksi. Aduh, benar-benar sayang. Saya pikir kita berdua bisa bekerja sama di perusahaan. Kamu tidak berkontribusi pada Shen Group. Sebagai kakak, aku ingin membantumu. Aku juga tidak bisa membantumu. Siapa bilang aku tidak berkontribusi pada Shen Group? Ini adalah proyek kerjasama antara Huashui dan Xie Group yang telah dibahas olehku dan Xie Jingchen, Direktur Xie. Mulai sekarang, dalam setiap kerjasama antara Huashui dan Xie Group, Shen Group akan menjadi pemasok bahan baku. Sekarang, bisakah aku masuk dalam dewan direksi Shen Group? Kenapa kamu? Waktu ini seharusnya Shen Zuan tidak berada di rumah kan? Paman kecilku tidak di rumah, mencari data keperluan apa? Bukan. Ching ching. Bibi hari ini khusus datang mencarimu. Ayo, makan permen. Di rumah Bibi banyak makanan. Kamu ikut Bibi ya. Bibi dan Paman akan merawatmu. Baiklah. Anak baik, ayo kita pergi. Sepertinya kamu bisa diandalkan, bagus sekali. Kalau begitu, sudah diputus. Mulai besok aku resmi masuk dewan direksi Shen. Berhasil. Shen Wan. Aku tahu ingin merebut perusahaanku. Tapi meski kamu masuk dewan, so what? Ada 1000 cara untuk menendangmu keluar. Jangan lupa. Aku pegang 25% saham. Kamu tak bisa mengalahkanku. Tuan Muda, surat wasiat berlaku. Ini perjanjian adopsi Nona King King. Setelah Nona King King menandatangani, Anda menjadi wali Nona King King. Saya wali King King. Kakak, saham saya lebih banyak 5% dari kamu. Ingin usir saya pergi? Tidak semudah yang dibayangkan. Namun tadi pengacara bilang perjanjian ini harus ditandatangani oleh Shen King King dulu. Minta dia tanda tangan dulu dong. Maksud kamu apa? Bos Shen, pengurus Lin bilang Nona King King pergi dengan Wang Shizue. Apa? Pergi. Pergi selamatkan King King. Jangan bersedih, Nona King King dibohongi oleh Wang Shizue. Kita sudah lihat semua CCTV. Saat King King pergi dengan Wang Shizue. Tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan sedikit pun. Gak apa-apa selama kakakku memperlakukan King King dengan baik, dia bersama siapa. Aku tidak keberatan. Paman kecil. Bisakah kamu sedikit percaya padaku? King King. King King, kamu pergi dengan Wang Shizue?
Aku pergi bersamanya, tapi kan tidak bilang gak akan kembali. Kalung yang unik dan satu-satunya di dunia. Kotak set figurin edisi terbatas fashion show. Nona King King, benda seharga satu rumah. Dari mana kamu dapat uang? Aku nggak punya uang, Wang Shisue punya. Kalau kamu suka, bisa beliin, kenapa harus sama dia? Kamu nggak ngerti, duit jahat nggak diambil rugi. Mau lawan aku? Bermimpi saja. Wang Shisue beliin barang di budak aku mana budak teras bawa pulang. Aku hajar dia, terus bawa barangnya pulang. Wang Shisue beliin barang di budak aku mana budak teras bawa pulang. Hajar dia, bawa barangnya pulang. Ambil beberapa barang dari dia, anggap saja sebagai biaya perawatan dari dia. Sekretaris Jiang, ini hadiah untukmu. Terima kasih, Nona King King. Masuk ke Shen Group, harus ada gaya wakil direktur. Jas harus yang khusus baru punya wibawa. Bukankah barang makan dan hiburanmu sudah dibuang? Fokus ke jalur yang benar, belakangan ini penampilanmu bagus. Ini hadiah untukmu. King King, aku tahu kau tidak tega meninggalkanku. Pergi dengan Wang Shisue. Jangan lembek. Bagaimana kabar keluarga Shen? Dengan saya yang memimpin, tidak ada kemungkinan gagal sama sekali. Ngomong-ngomong, Nona, perjanjian adopsi dikirim. Setelah Anda menandatangani, TN Shen akan menjadi wali sah Anda. King King. Berarti mulai sekarang kamu harus memanggilku, ayah? Aku harus memanggilmu apa? Aku akan mengadopsimu, panggil ayah. Apakah ada masalah? Kamu ulang sekali lagi. Aku. Apa yang aku bilang salah? Kamu ini kalau tidak diingatkan, jadi nakal. Keluyuran lagi. Kamu ini kalau tidak diingatkan, jadi nakal. Ayo. Tidak panggil ya tidak apa-apa, jangan marah, panggil paman muda. Juga lumayan bagus. Tidak panggil tidak apa-apa, jangan marah. Panggil dia paman. Itu cukup bagus juga. Saat menjadi anggota Dewan Direksi, tahukah? Temukan bukti untuk mengeluarkan anak-anak yang tidak berbakti dari keluarga Shen. Gadis ini benar-benar pemarah. Chen Zhuan. Karena tidak memberi saya jalan keluar, jangan salahkan. Terima kasih kembali. Kamu mau bekerja sama denganku, meskipun saudara kandung. Tapi, rasanya belum seakrab itu, kan? Awalnya ingin biarkan Shen Feibai dan Shen Zuan bersaing, lalu saya ambil kesempatan. Tak diduga Shen Feibai bahkan tidak bisa mengatasi Shen Zuan yang lemah ini. Aku tahu kamu mau lihat aku dan Shen Zuan bertarung, lalu kamu ambil keuntungan. Tapi sekarang Shen Zuan punya Shen King King di sisinya dan memegang 30% saham. Jika kita tidak bekerja sama, Shen itu akan menjadi milik mereka. Lalu, apa rencanamu?
Setelah urusan selesai, Saham Type Gang Shen Zhuan, Shen Qingqing. kita bagi 2. Deal. Setelah urusannya selesai, saham dipegang Shen Zhuan dan Shen Qingqing. Kita bagi 2. Deal. Rasanya pakai setelan khusus memang beda, ya? Hari ini Shen benar-benar keren. Semoga kalian ke perusahaan bersih-bersih tetap sekeren ini. Bukti penggelapan dana oleh Shen Feibai. Aku sudah kumpulkan semuanya. Kali ini tidak akan lolos. Pergilah, aku di rumah menunggu kabar baik dari kalian. Tenang saja, kau sudah mengajariku begitu lama, pasti aku tidak akan mengecewakanmu. Oh. Hari ini pertarungan berat, tidak tahu apakah Shen Zhuan bisa mengatasinya. Shen Zhuan tidak bisa selalu bergantung padaku. Aku harus percaya padanya. Kok kamu? Kenapa kamu? Qingqing. Apa sikap ini? Aku kan bibimu. Kita ini, sebagai keluarga. Keluarga. Saat Wang Shisui memanggilku anak nakal di pemakaman nenek, tidak terpikir kita keluarga. Kamu ini, Qui n'a pas un gars dans Dame Bégitu. bibi waktu itu tidak sengaja, sekarang datang menemuimu. Datang ke sini, terakhir Wang Shisui ke sini, saya membuatnya menghabiskan jutaan. Kamu juga mau coba? Shen Chonghua, saya tahu seperti apa dirimu. Jangan berpura-pura baik hati itu menjijikan. Selama mengikuti Shen Zhuan, kamu jadi lebih berani, bahkan bicara seperti ini padaku. Memangnya kenapa? Camus. Sudah selesai, kamu boleh pergi. Aku cuma merasa geli denganmu. Sebenarnya kamu mau apa? Qingqing. Aku adalah bibi kandungmu. Sebagai bibi, aku tidak ingin menyusahkanmu, hanya perlu tanda tangan di sini. Bibi. Jamin tidak akan mengganggumu lagi. Aigreco. Perjanjian pengalihan saham. Saham ini nenek tinggalkan untukku, tidak ada yang bisa merebutnya. Camus Ménolac Tawarambec. Jadis Jean Gans à Lacan Acu. Ada pepatah mengatakan, Saya tidak mau tanda tangan. Bocah nakal tanpa ibu punya banyak saham. Lebih baik kamu tanda tangan sekarang, biar tidak lebih menderita. Pérempuan Galac. Apa yang kamu lakukan pada Qingqing? segera tanda tangan. Shen Huan, mereka ingin saham kita, cepat bawa bukti ke Dewan Direksi, jangan peduli. Qingqing. Sepertinya Shen Qingqing masih sangat peduli padamu.
Sampai saat ini, yang ada di pikiran masih kamu. Kalian mau ngapain? King kan masih anak-anak. Adikku tersayang, Shen Qingqing sekarang ada di bawah nama kamu, aku tidak akan mempersulit dia. Semua tergantung kamu. Kamu sebenarnya mau ngapain? Kamu harus mengakui penyelewengan dana dan serahkan saham yang kamu miliki. Kamu harus mengakui penyelewengan dana dan serahkan saham yang kamu miliki. Kamu mau aku jadi kambing hitam? Apakah Anda punya pilihan sekarang? Jangan menatapku seperti itu. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Tandatangani Perjanjian Penggalihan Saham. Pergilah ke Jiang Chisue dan bawakan aku buktinya. Saya membiarkan Shen Qingqing. Hailong Total. Chinjuan. Sepertinya kamu lebih pejalai pada keluarga Shen daripada Shen Qingqing. Kamu munafik sekali. Kalau begitu, saya janji. Bawa aku ke King, aku harus pastikan dia aman. Baiklah. Hei Neko. Berani menggigitku. Ayolah, sudah cukup. Kenapa kamu marah sama anak kecil? Sekarang dia belum mau tanda tangan, nanti dia akan menangis sambil tanda tangan. Kamu punya cara? Kara. Bukankah aku sudah datang? King. Kenapa kamu datang? Aku bawa kontraknya untuk Lepaskan Qingqing. Shen Feibai. Apa yang mau kamu lakukan? Adik bodohku ini masih saja mudah ditipu. Kamu benar-benar berpikir aku mengincar 5% sahammu. Target kita hari ini. Itu dia. Shen Feibai. Shen Zonghua. Wang Shisui, kalian bertiga orang licik. King anak-anak, ada apa? Arakan Padaku. Dengan kata-katamu aku tenang. Kita tahu Shen Qingqing hanya anak kecil. Jadi kita tidak akan mempersulit dia. King, Bibi tahu kamu anak baik yang pengertian. Arini, Berlacula Bekbek. Tandatangani Namamu di dokumen ini. Aku akan segera membiarkan kalian pergi. Bagaimana kalau aku tidak tanda tangan? Tidak tanda tangan. Paman kecil. Kalau kamu tidak tanda tangan, aku akan menghajar Shen Zuan habis-habisan. Qingqinga. Bibi tahu kamu anak yang baik. Paman kecilmu adalah orang yang paling sayang padamu. Kalau tidak mau dia dipukuli. Cepat tanda tangan saja. Jangan pukul lagi, saya tanda tangan. Kenapa tidak setuju dari awal? Harus menunda waktu. Shen Qingqing menyerahkan 25% saham di Shen Corporation. Kepada bibiku. Shen Zonghua. Qinzhonghua. Apa maksudmu? Shen Qingqing dibawa olehku. Aku mau lebih. Kenapa? Kakakmu adalah putra sulung keluarga Shen. Siapa kamu berani bersaing dengan? Kalian bertarung saja. Siapa yang menang, aku kasih sahamnya.
Kalian bertarung saja. Siapa menang, aku kasih sahamnya. Kenapa kalian menatapku? Shen Zhuan setengah mati. Aku anak kecil, nggak bisa banyak, punya 25% saham untuk diberikan. Kalian rela? Tentu saja tidak rela. Shen Zhonghua. Jangan lupa. Kita ini berdua. Bejutuka. Maaf. Kita bertiga. Bagaimana? Ingin agar kita saling melukai. Lawlari. Shen Qingqing. Apakah kau benar-benar mengira aku sebodoh itu? Tidak apa-apa. Kalian semua akan mati, keluarga Shen. Itu juga punyaku. Chen Zhuan. Chen Zhuan. Chen Zhuan. Chen Zhuan, apa kabar? Kenapa kamu bodoh menerima pukulan demi aku? Paman adalah dewasa. Melindungimu adalah kewajiban. Biasanya ibu melindungi anak, tak ada anak melindungi ibu. Ibu melindungi anak, tak ada anak melindungi ibu. King. Kau bilang apa? Jiao, aku ini ibu. Shen Zhuan. Shen Zhuan. Datang kemari. Datang kemari, datang kemari. Bangun, aku ajarin etika minum. Keluar rumah jangan bikin malu keluarga Shen. Shen Jiao, aku datang menyelamatkanmu. Jika tidak dihajar tiga, Akan rusuh lagi. Yang sebelumnya itu. Kupikir salah pahamku. Tak disangka ternyata benar kamu. Iya, ini aku, Bu. Shen Qingqing, kurasa kamu sangat ketakutan sampai asal bicara. Bodoh. Aku bodoh, bisa membesarkan anak sebodoh kamu. Dulu seharusnya tidak mempertaruhkan nyawa. Melahirkan anak durhaka sepertimu. Tidak peduli kamu Shen Qingqing atau Shen Youqing. Hari ini, kamu ikut Shen Zhuan pergi mati. Jangan takut Jiao. Kali ini mama akan melindungi kamu. Kenapa kamu? Zhuan akan lepaskan Fei Bai, tapi Fei Bai berbahaya dan bisa membahayakan. Di sini ada lokasi Shen Zhuan. Jika ada yang salah, segera selamatkan. Cari orang untuk menyelamatkan aku dan King. Maaf terlambat, kamu dan Tuan Shen terluka. Bukan salahmu, karena aku tidak pandai mendidik anak sampai membesarkan 3 masalah. Apa? Jangan-jangan kamu benar-benar. Hari ini aku akan memberi kalian 3 anak yang tidak berbakti sebuah pelajaran. Tamparan adalah hukuman atas keegoisan, tak pernah puas. Tamparan ini, aku akan mengalahkan mutasi tangan dan kaki. Tamparan ini, kalahkan kemunafikan, tidak setia dan tidak, bawa mereka keluar. Bawa mereka keluar. King, tidak, Ibu. Kami tidak tahu identitasmu, mohon maafkan kami. Iya Bu, beri kami kesempatan lagi, aku putri kandungmu, benarkah kamu tega memasukkan kami? Bu, kami tidak akan berani lagi. Mohon jangan masukkan kami. Saat melawan aku dan Shen Zhuan. Memikirkan apakah kita saudara? Bawa pergi. Umumkan publik, mulai sekarang mereka bertiga dan Tidak ada hubungannya. Jangan. Bu. Aku ini putra sulung keluarga Shen, and it's Bu, aku satu-satunya anak perempuanmu. Iya, lepaskan aku. Semua ini Shen Fei Bai yang memaksa. jangan panggil aku ibu. Tidak kenal kalian, keturunan tidak posisi pewaris Shen hanya untuk Shen Zhuan. Bawa pergi. Bu.
Bu. Bu. Bu. Shenjuan. Panggil ambulans. Wabah Shen datang. Bu. Ibuku tersayang. Aku sudah latihan setahun. Kapan kamu kembali mengelola perusahaan? Sudah bilang panggil aku King King. Aku panggil kamu paman kecil, sepakat masing-masing. Kamu ibuku, jangan sampai urutan generasi kacau. Jangan panggil ibu, bikin terasa tua. Oke, King King. Kapan kamu balik mengelola Shen Group? Bukannya perusahaan kamu kelola dengan baik? Bagaimana dibandingkan dengan kamu? Kamu kan legenda dalam dunia bisnis. Jangan memujiku tahun ini. Aku makan minum dan bersenang-senang, merasakan hidupmu sebelumnya. Jadi, perusahaanku serahkan padamu. Semangat ya. Dan kamu? Jadi orang malas, jadi nganggur. Semangat ya. Itu kan aku,